Jadi ada berbagai macam batik sih. Ada batik tulis, ada batik cap, dan juga kombinasi keduanya. Tapi sekarang itu yang saya sedih karena yang banyak itu batik printing. Padahal itu bukan batik. Oh, batik printing ya? Itu tekstil motif batik. Jadi total Bu, total berapa banyak yang Ibu ingat yang motif-motif yang Ibu ciptakan selama ini? Sejak tahun 2009. Oh, betul ya? 2011 betulnya. Oh, 2011. Ya. Dari 2011 itu saya udah ratusan, Pak. Ratusan ya? 200 lebih lah. Ya. Saya pernah batik saya ditawar 200 juta. Motifnya apa itu? Ya jelas motif Pak. Waktu itu belum Astabrata sih. Oh, belum ya? Ya. Iya ya, tapi itu sempat ditawar orang 200 juta. Ibu kasih waktu itu? Enggak. Apalagi sekarang di Yogyakarta itu banyak sekali anak-anak muda yang berkreasi batik luar biasa. Saya senang itu. Sebetulnya batik khas Jogja itu ada 4 jenis. 4 ya? Ya. Itu adalah parang. Nomor 1 parang. Ya. Ya. Dari parang barong yang gede sekali, yang biasanya hanya untuk ngarso dalam, sampai parang yang kecil-kecil, namanya udan liris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, batik telah menjadi warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO sejak tahun 2009 yang lalu. Satu di antara tokoh Indonesia yang terus-menerus mengkampanyekan batik Indonesia adalah istri Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam. Dan pada kemarin, tepatnya pada 4 Februari, beliau berkhidmat membuat satu acara namanya Traditional Textile Art Society of Southeast ASEAN di ASEAN Hall di Sekretari ASEAN di Jakarta. Dan untuk ngobrolin soal batik membatik, saya telah bersama dengan beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu. Ibu, saya mendengar Ibu ini selain pemerhati batik, praktisi batik, juga orang yang selama ini juga membuat motif-motif batik. Benar gak Bu? Iya. Nah itu gimana Bu ceritanya? Kok bisa menciptakan motif-motif batik supaya pemirsa kita lebih tahu soal ini Bu? Yeah. Sebetulnya diawali karena saya senang batik. Nah, saya senang batik dan pada waktu 2009 itu UNESCO menetapkan batik sebagai warisan tak benda. Jadi saya tergugah untuk pengen membatik. Jadi senang batik, jadi membatik. Nah, itu juga karena saya ada di posisi sebagai mantu dalam di Puro Pakualaman. Nah, di Puro Pakualaman ini tidak ada abdi dalam pembatik. Nah, saya terus matur sama Kanjeng Gusti yang dahulu bahwa saya pengen membatik di Puro Pakualaman, dan alhamdulillah diizinkan oleh beliau ya. Ya, dan itulah awal saya membatik. Nah, memang tidak gampang untuk memulai membatik. Kendala-kendalanya luar biasa sekali karena baru di Puro Pakualaman. Ya, ya. Pertama kali saya membatik itu adalah mutrani batik-batik yang ada di Puro Pakualaman. Jadi mutrani dari batik-batik yang sudah lama. Nah, tapi saya juga sebagai ngesuhi, jadi ketua perpustakaan. Di sana terdapat gambar-gambar atau iluminasi dari naskah-naskah kuno yang ada di Puro. Oh, ya. Itu naskah yang sudah ratusan tahun, itu betapa gambar-gambarnya bagus. Oh, itu ada gambar-gambar motif-motif gitu ya? Iya, ada. Terus kalau ngomong-ngomong itu pakai bahasa apa itu di perpustakaan? Bahasanya apa? Jawa kuno. Oh, Jawa kuno. Iya. Jadi, tapi kan kita di Puro Pakualaman punya tim. Punya tim yang bisa
menerjemahkan bahasa Jawa kuno ke bahasa Jawa sekarang dan ke bahasa Jawa Latin dan terus ke bahasa Indonesia. Jadi betapa filosofi yang terkandung di naskah-naskah kuno itu luar biasa sekali, yang saya pikir masih bisa diterapkan untuk masa sekarang. Nah, itulah awalnya saya membatik naskah. Ya. Dan yang sekarang lagi booming itu adalah ajaran kepemimpinan Astabrata. Yeah. Karena ajaran kepemimpinan Astabrata itu sebetulnya ajaran 200 tahun yang lalu dari PA1, tapi saya rasa masih bisa diterapkan pada masa sekarang. Kalau pemimpin kita bisa menjadi pemimpin seperti zaman dahulu kala, mungkin tidak ada yang pemimpin yang pemarah atau pemimpin yang nggak adil. Itu ya, Bu. Jadi pada saat itulah Ibu mulai membatik, ya kan? Menemukan motif-motif lah ya dari buku-buku kuno itu kan. Nah, ada satu karya Ibu yang kalau nggak salah itu pernah dibawa ke Vatikan sebagai oleh-oleh untuk Paus Fransiskus. Bisa cerita Bu, itu gimana itu? Dan motifnya apa itu Bu? Ya memang waktu itu teman saya, Mas Putut itu bilang ke saya bahwa beliau mau ke Vatikan. Terus bagaimana kalau salah satu batik saya diberikan sebagai kenang-kenangan ya, sebagai kenang-kenangan untuk Paus. Saya memilih batik kawung tapi ceplok mangkoro. Batik kawung ceplok mangkoro. Bisa cerita Bu, ini apa ini? Motif apa ini? Kawung itu kan sebagai buah kolang-kaling. Jadi buah yang kolang-kaling itu 4. Tapi juga bisa kayak kakang kawah adi ari-ari. Jadi diri kita sendiri itu ada 4 nyawanya. Nah, itu saya rasa cocok lah kalau untuk Paus, karena beliau adalah hatinya bersih. Kolang-kaling itu yang diartikan di batik itu kebersihan hati. Kolang-kaling karena warnanya putih ya Bu ya. Seorang Paus pasti akan punya hati yang bersih, punya sifat yang welas asih, tidak membanding-bandingkan. Nah, itulah kenapa saya punya kerentak bahwa yang diberikan untuk kenang-kenangan Paus itu batik kawung. Batik kawung adalah batik asli Yogyakarta. Asli Yogyakarta batik kawung ya Bu ya. Mangkoro pun itu juga banyak sekali arti mangkoro sebetulnya. Itu sebagai bunga mangkoro, tapi juga sebagai sumbing di sini kalau untuk wayang itu mangkoro ya Bu namanya ya. Itu ya kayak kalau zaman sekarang senengnya kayak tolak bala gitu. Oh gitu. Mangkoro itu tolak bala ya. Ya kalau yang mau pakai itu hatinya bisa biar tentram gitu. Terbebas dari bala lah kira-kira. Ibu, Jogja juga dikenal sebagai kota batik ya Bu ya. Bu, bisa dijelaskan Bu, batik khas Jogja itu jenisnya apa aja sih Bu? Pada waktu tahun 2014 Yogyakarta ditetapkan menjadi kota batik dunia oleh WCC. Nah, itulah awal mula Yogyakarta berbenah untuk bagaimana biar terus-terusan menjadi kota batik dunia. Itu ada 7 kriteria. 7 kriteria itu bisa dijelaskan Bu. Kriterianya itu diantara yang 7 itu apa aja? Originalnya. Terus ada nilai sejarahnya. Terus ada nilai keberlanjutannya. Terus ada nilai ekonominya, ada nilai global, ramah lingkungan, dan juga sustainable. Jadi berkelanjutan. Dan juga regenerasi. Ada regenerasi. Jadi itu 7 itu
ada semua di Jogja. Yogyakarta. Lalu terkait tadi Bu, kalau batik khas Jogja, Oh, jenisnya apa aja tuh? sebetulnya batik khas Jogja itu ada 4 jenis. 4 ya? Ya. Ah. Itu adalah parang. Nomor 1 parang. Ya. Ya. Dari parang barong yang gede sekali, yang biasanya hanya untuk ngarso dalam, sampai parang yang kecil-kecil, namanya udan liris. Udan? Liris. Oh, udan liris. Ya. Itu juga banyak jenisnya. Ya parang barong, gendreh itu yang tengah. Itu pun banyak jenisnya, ada ceplok-ceploknya juga. Itu yang pertama ya Bu ya? Ya, parang. Itu ratusan itu deh. Ya. Terus yang kedua itu adalah semenan. Semenan. Ya. Semenan kayak Sido Bukti, Lunglungan, Sido Luhur, Wahyu Tumurun, gitu-gitu. Itu Terus namanya semenan. semenan. Oke. Yang ketiga adalah ceplokan. Jadi yang kotak-kotak itu. Ceplok ya, Iya, kotak-kotak ceplok, ya. iya. Itu pun jenisnya banyak sekali. Dan itu ada di Balai Batik ada, Balai Besar Batik ada. Terus yang terakhir yang sebetulnya mau punah itu adalah batik nitik. Apa Bu itu? Apa maksudnya batik nitik? Batik nitik itu memang berbeda cara membuatnya dari batik-batik lainnya. Kalau batik-batik lainnya itu diseret. Tapi kalau batik nitik itu ditik-tik-tik. Karena nitik itu titik ya? Ya. Asal katanya titik ya? Karena cantingnya berbeda. Cantingnya itu dibelah jadi 4. Dibuka menjadi kotak-kotak kecil-kecil sekali. Itu ya, nitik namanya Ibu ya. Itu ya. yang hampir punah itu sebenarnya Ibu ya. Ya. Tapi karena hampir punah, terus kita menggerakkan masyarakat untuk membatik nitik lagi sampai kita dapat IG, identitas geografi. Bu, apakah benar di antara jenis-jenis yang Ibu 4 tadi yang dijelaskan, ada yang tidak boleh dipakai oleh orang awam, oleh masyarakat kebanyakan? Ada nggak? Katanya yang jenis pertama itu hanya untuk ngarso dalem gitu dan keluarga, itu gimana itu Bu? Ya memang kalau ketidakbolehannya itu menurut saya karena rasa ya. Oh, rasa ya Bu ya? Rasa. Ya. Jadi mau ngarso dalam pakai kok kita pakai gitu. Oh gitu. Kalau bagi orang Jawa kok rajanya pakai, ya kita sebaiknya tidak memakai. Dan kebetulan memang ngarso dalem suka pakai parang barong. Jadi filosofinya kalau Sultan pakai ya mestinya orang lain ada rasa ya jangan dipakai, kira-kira gitu ya Bu ya. Oh iya. Terus ada lagi nggak Bu motif yang memang orang awam tuh sebaiknya tidak pakai atau dihindari gitu selain parang barong, ada nggak? Ada sih, tapi itu dari pihak keraton. Kalau pihak saya sendiri nggak ada. Dari Puro Pakualaman tidak ada batik-batik awisan dalam itu larangan. Misalnya kawong pun itu di keraton dilarang karena dulu pernah Habib 7 itu sukanya kawung. Oh zaman dulu ya, Hamengkubuwono ke-7 sukanya kawung, motif kawung ya. Sehingga kemudian rakyat atau awam kemudian segen menggunakannya gitu, kira-kira gitu ya Bu ya? Iya. Ibu kalau boleh saya tahu ya, ini ada berbagai macam jenis motif tuh ada. Sekarang tuh orang lagi ngetren gringsing. Apa sih Bu itu? Batik apa sih itu? Oh, batik gringsing itu salah satu batik, sebetulnya nama kota sih gringsing. Oh, gringsing itu nama kota. Iya. Itu batik yang kecil-kecil yang ada titiknya. Itu juga batik yang sebaiknya kita punya. Salah satunya karena untuk ketentraman hati. Oh, itu filosofinya ya? Iya. Karena bagaimanapun juga kita itu di Yogyakarta setiap batik punya filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya. Termasuk motif gringsing itu. Iya, itu berarti titik termasuk nitik, bukan Bu? Bukan. Oh, bukan ya. Iya. Jadi di luar itu ya, Bu. Di luar itu. Karena kecil-kecil bentuknya kayak ada kotak, ada bulat gitu-gitu. Juga kayak sisik juga bisa. Jadi gringsing itu adalah nama tempat. Iya, sebetulnya. Di daerah Batang sana. Oh, daerah Batang ya. Bu, kalau boleh kita tahu di antara untuk melestarikan batik-batik itu Bu ya, kira-kira apa yang selama ini perlu kita lakukan supaya ini kan jadi warisan budaya tak benda ini? Dan saya rasa kita harus kenal dulu batik. Kalau kita kenal maka kita sayang. Ya. Dan juga ada
kalau kita kenal, jadi ada berbagai macam batik sih. Ada batik tulis, ada batik cap, dan juga kombinasi keduanya. Tapi sekarang itu yang saya sedih karena yang banyak itu batik printing. Padahal itu bukan batik. Oh, batik printing ya? Itu tekstil motif batik. Jadi tidak ada perintang warnanya. Jadi tidak ada nyanting pakai malam panas. Itu tidak ada sama sekali. Itu tekstil itu. Pabrikan. Nah, harusnya yang perlu kita genjot, kita lestarikan yang batik, tulis ya, Bu ya. Batik tulis dan batik cap. Ya. Kalau batik cap itu yang paling tinggi kasarnya tentu batik tulis ya, Bu ya. Yang proses pembuatannya agak lama ribet gitu ya. Iya. Bu, banyak orang sekarang itu melihat bahwa batik itu ada yang harganya biasa, harga yang menengah, ada yang mahal. Itu sebenarnya kemahalan itu letaknya pada apanya, Bu? Kemahalan letaknya pada kreativitasnya. Oh gitu. Iya. Oh, prosesnya atau kreativitasnya ya, Bu ya? Ya, kreativitasnya dan prosesnya tentu saja. Saya aja menghargai batik saya mahal. Gitu ya? Ya, karena saya menciptakan sendiri batik itu. Saya menciptakan sendiri sampai jadi. Nah, kalau saya udah menciptakan sendiri, terus bersusah payah saya menciptakan sendiri dari naskah-naskah kuno itu, kenapa sih harganya murah gitu loh? Itu kreasi saya sendiri. Jadi kalau kreasi Ibu itu biasanya value-nya berapa? Kalau boleh saya tahu. Kan tadi Ibu mengatakan ya kalau ini karena proses penciptaan yang nggak gampang, ya kan nggak bisa murah dong. Kalau boleh disebutkan value-nya berapa, Bu, kira-kira, Bu, value dari karya Ibu ini? Kalau saya menghargai sih 20 juta paling murah. Oh, 20 juta paling murah ya. Bu, tadi Ibu sempat cerita tapi belum berlanjut. Jenis-jenis yang Ibu pernah motif ciptakan itu apa aja, Bu? Diberi nama kan tentu, Bu? Iya. Apa aja, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Ya, banyak ya. Seumpamanya dari motif Astabrata. Itu kan sebetulnya 8 dewa Lokapala. Oh gitu ya? Ya. Tapi kan satu dewa, seumpamanya Indra Widagdo. Itu saya dari gambar Indra Widagdo itu saya bisa menciptakan batik lebih dari 10 lagi. Oh, jadi, dari satu itu bisa tercipta variannya 10. Iya. Atau lebih. Ya. Jadi itulah seperti waktu saya mantu yang terakhir ini. Anak saya yang ragil, saya temanya itu adalah Indra Widagdo. Jadi Bathara Indra. Kenapa kok saya memilih Bathara Indra? Karena Bathara Indra itu adalah Bathara yang suka ilmu pengetahuan. Dan anak saya sekarang lagi sekolah terus masalahnya. Jadi saya rasa itu cocok bagi dia. Dan dia pengen jadi dosen di UGM gitu-gitu. Jadi waktu Ibu mantu yang terakhir itu, jadi motifnya Ibu yang bikin? Iya. Yang itu tadi Bathara Indra itu tadi khusus didedikasikan untuk perkawinan itu ya, Bu? Iya. Itu aja banyak sekali yang saya ciptakan yang untuk anak saya yang menikah. Itu aja dari siraman, midodareni, akad, resepsi 1, resepsi 2 itu batiknya dari saya semua. Jadi itu beda-beda ya, Bu. Untuk setiap tahap itu pakai si A, si B, motifnya beda-beda ya setiap tahapan ya. Dan itu semua yang karya itu dari Ibu sendiri ya. Untuk orang tuanya, untuk sentononya, untuk panitianya, untuk abdi dalamnya semua. Jadi beda semua. Motif itu yang Ibu ciptakan. Misalkan saya mau mantu pakai motif itu boleh nggak, Bu? Nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Kecuali saya memberikan ke Bapak. Oh gitu. Jadi misalkan ada orang, wah ini bagus nih motifnya Ibu Pakualam ini, mau dipakai untuk mantu dia, Ibu harus rela menyerahkan itu gitu, Ibu. Ya, karena setiap batik saya sudah saya hakikan, Pak. Oh, ya. Jadi kalau toh Bapak nyontoh gitu, ya saya bisa digugat itu, ya kan? Bisa membayar miliaran rupiah kan, Bu ya? Betul ya, Bu? Iya, Pak. Jadi total, Bu, berapa banyak yang Ibu ingat
motif-motif yang Ibu ciptakan selama ini? Mm, Sejak tahun 2009. Oh, Betul ya? 2011 betulnya. Oh, 2011. Ya. Dari 2011 itu saya udah ratusan, Pak. Ratusan ya? 200 lebih lah. Ya. Dan itu semua dipatenkan di HAKI ya? Di Ya. Kementerian Hukum ya? Tidak semua. Oh, tidak Belum semua. semua. Belum semua. Ya. Ya. Yang kemarin saya mantu yang terakhir itu saya belum hakikan karena masih sibuk lah. Oh, gitu ya. Yeah. Bu, bisa dijelaskan, Bu, apa sih bedanya motif batik Jogja dan Solo itu, ada bedanya nggak, Bu? Ada. Bedanya apa, Bu? Tadinya itu kan memang batik Jogja dan Solo itu kan sama. Terus ada perjanjian Giyanti. Ya, 1755. Ya, 1755 itu kerajaannya menjadi dua. Betul. Kerajaan Solo dan yang baru Jogja. Ya. Dan ada lagi perjanjian Jatisari yang itu isinya itu tentang, salah satunya tentang pakaian. Oh, gitu. Ya. Oh, diatur gitu ya, pakaiannya diatur ya? Ya, bahwa dari Mataram itu, kerajaan Mataram, yang berhak untuk pakaiannya itu adalah Keraton Yogyakarta. Oh, gitu. Keraton Kasunanan Solo malah pengen berkreasi lagi. Ya. Itu ya. Yeah. Tapi secara motif memang beda ya, Bu ya? Sebetulnya ini sama. Oh, sama. Tapi dengan berjalannya waktu jadi beda. Seperti kayak Sidomukti. Itu kalau di Solo itu ceplokan. Kotak-kotak. Kotak-kotak ceplok. Ya, tapi kalau di Solo, di Jogja itu semenan. Oh, ya. Itu bedanya ya, Bu ya? Ya, salah satunya itu. Dan juga warnanya. Kalau di Jogja itu cenderung hitam dan putih. Hitam putih. Tapi kalau di Solo itu cenderung coklat muda. Oh, ya. Coklat muda Solo, hitam putih Jogja. Ya. Tapi itu adalah proses. Karena tadinya sama, Pak. Sama. Mungkin apakah itu karena airnya, air sumurnya, ataukah apa, kita nggak jelas. Karena kalau yang dulu itu semua pewarna alam. Semua gitu ya? Iya. Bu, bisa dijelaskan nggak, Bu, mengenai forum yang Ibu berkhidmat di dalam itu, namanya Traditional Textile Art Society of Southeast Asia di Gedung ASEAN, ini apa, Bu? Iya. Saya memang ketua TASEA namanya. Oh, TASEA ini ya? Ya. Traditional Textile Art Society of Southeast Asia. Ya, itu ketua ya, Bu ya? Saya ketuanya. Terus? Itu adalah organisasi tentang wastra se-ASEAN. Se-ASEAN? Ya, Asia Tenggara itu. Nah, kita pecinta-pecinta wastra itu punya perkumpulan lah. Jadi kita senang untuk wastra-wastra tradisional. Jadi kalau di Indonesia itu wastranya tentu saja tidak aja batik. Ya, betul. Ada tenun, ada songket. Itu masuk ya? Masuk, Pak. Semua wastra tradisional masuk. Ya. Tapi kalau di Malaysia jelas tenun. Oh, Malaysia tenun. Okay. Ya. Dan semuanya juga tenun. Laos pun tenunnya itu sutra. Oh, tenunnya dari sutra. Iya. Dan banyaklah kalau di Thailand, Laos, Kamboja itu sutra semua. Iya. Bu, saya tuh tadi lupa nanya. Kalau Ibu tadi kan value termurah yang diciptakan Ibu kan 20. Yang termahal berapa, Bu? Ya, siapa tahu saya bisa beli, Bu, gitu. Iya. Saya mengharapkan juga beli. Ya. Saya pernah batik saya ditawar 200 juta. Motifnya apa tuh? Ya, jelas motif Pak. Waktu itu belum Astabrata sih. Oh, belum ya? Iya. Tapi itu sempat ditawar orang 200 juta. Ibu kasih waktu itu? Enggak. Berarti nggak cocok nih harganya. Enggak gitu. Sebetulnya maestro batik itu ada di Pekalongan sebetulnya. Gitu ya, Bu? Iya. Betapa Pak Sapuan itu, namanya Pak Sapuan,
itu kalau dia pameran batik digelar gitu, itu udah sold out. Itu ratusan juta Itu juga. maestro ya? Iya. Jadi sekarang ada Pak Komar, ada Pak Dudung, macam-macam banyak sekali Itu yang Pekalongan ya Bu ya? Semua Pekalongan? Pekalongan. Ya, ya. Kalau Pak Komar Cirebon dan ya. Bandung dia. Kalau di lingkungan seniman pembatik di Jogja yang paling jadi maestro siapa Bu? Sepengetahuan atau nggak ada? Banyak sih. Oh banyak ya. Apalagi sekarang di Yogyakarta itu banyak sekali anak-anak muda yang berkreasi batik luar biasa. Saya senang itu. Ya, jadi regenerasinya jalan ya? Jalan kok, di Jogja jalan. Ya. Ya. Itu yang membuat Jogja menjadi kota batik dunia itu ya. Karena regenerasinya jalan. Ya. Sampai anak-anak sekolah itu ekstrakurikulernya batik. Ada beberapa sekolah yang mereka 3 tahun itu anak SMP batik 2. Batik yang satu dipakai sendiri, yang satu dijual. Jadi mereka kan senang bahwa oh ternyata batikanku tuh laku itu. Jadi anak-anak diajarin untuk ya bahwa mencari uang itu tidak gampang. Jadi dengan mencari uang tidak gampang, jadi dia nggak asal meminta orang tuanya aja. Harus minta motor, apa mobil gitu. Pada ternyata mencari uang ya tidak gampang. Itu harus diterapkan kepada anak-anak kita. Ya. Bu, saya mumpung ketemu Ibu ini, Pak, pembaca kita, pemirsa kita tentu kepingin tahu lebih dalam mengenai Ibu ini, Bu. Bu, bisa cerita sedikit mengenai riwayat hidup Ibu? Ibu lahirnya di mana? Sekolahnya dulu di mana? Putranya sekarang berapa? Kok Ibu bisa menjadi istri Paku Alam itu gimana, Bu? Singkat aja, Bu. Monggo silakan. Lahir di mana, Ibu? Saya itu lahir di Semarang. Oh, saya jadi orang Semarang. Karena saya ketemunya itu di Yogyakarta, karena saya kuliah di Yogyakarta. Oh, jadi Ibu kuliah di Yogyakarta. Orang Semarang kuliah di Jogja. Iya. Ya. Saya kuliah di UPN, Fakultas Ekonomi, dan ketemu sama suami saya. Itu di situ ketemunya. Padahal saya itu udah kosnya itu pengennya debat UGM, Pak. Saya kosnya di Sagan. Iya. Terus tapi ya itu jodoh ya, mungkin jodoh. Jadi ya akhirnya saya bersama suami saya. Menikah tahun berapa, Bu? Saya menikah tahun 1991. Oh, 1991. Ya. Sama dong, Bu. Saya juga menikah tahun 91. Gitu ya. Ya, lanjut setelah itu? Ya, setelah itu saya hidup di Puro Pakualaman. Tapi memang dulu saya sempat sebelum nikah saya kerja dulu di Jakarta 2 tahun. Sempat kerja dulu di 2 tahun, terus saya nikah. Setelah nikah saya masih menjadi suami saya masih jadi wayah dalam. Waktu itu masih Paku Alam ke-8. Nah, terus saya menjadi wayah dalam. Itulah saya pengen batik itu. Ternyata setelah itu malah Kanjeng Gusti yang PA8 itu sedo, terus digantikan oleh Paku Alam 9 bapak suami saya. Terus ya disitulah saya mulai membatik di Puro Pakualaman. Dan gimana ya, saya senang aja sih. Saya senang aja. Terus saya punya anak 2 laki-laki semua. Sekarang yang dua-duanya. Yang pertama, Bu? Yang pertama namanya Mas Suryo Sri Bimantoro. Itu usia berapa kira-kira? Usia 30-an ya, Pak. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua Mas Bismo Srenggoro Kuntonugroho. Yang kemarin nikah itu? Yang kemarin nikah, sekarang lagi S3 di Jepang, di Osaka. Itu. Dan kemudian cucunya saya 2. Oh, cucu 2 ya. Oh, 3. Tapi Bu, apakah kalau nyon sewu, Ibu dulu bangsawan juga enggak, Bu? Bangsawan enggak ya. Maksudnya ibu saya adalah keluarga IKD. Jadi keturunan dari HB2. Oh, jadi keluarga ke atas Ibu keturunan Hamengkubuwono yang kedua.
Jadi kalau orang Jawa bilang tuh tedak rembesing madu, kira-kira gitu ya Bu? Iya, bapak saya malah habis 1. Oh gitu. Iya. Tapi kan sudah turun-temurun Ya, ya. tapi nggak jauh-jauh ya Bu ya, Ya, lingkarannya ternyata seperti itu. Iya. Kan waktu saya menjadi permaisuri, keluarga saya kan ribut. Oh gitu ya? Ya, kok bisa sih gitu-gitu loh. Nah, Kok sampai saya bisa jadi permaisuri? Itu kan keluarga besar saya pada surprise itu ya Bu ya kira-kira? surprise, nggak percaya gitu-gitu. Tapi kan saya ternyata setelah ditelisih-telisih ada keturunan. Oke. Bu, ini saya minta Ibu untuk memberikan closing statement terutama kepada anak-anak muda. Ya. Gimana caranya supaya batik ini terus-menerus bisa dilestarikan, terutama yang tadi Ibu sebut nitik misalkan, itu Ya. kan termasuk langka lah gitu kira-kira. Silakan Ibu. Ya. Saya mengharapkan anak-anak muda sekarang mengenal batik. Kalau sudah mengenal batik akan cinta kepada batik. Karena batik adalah salah satu budaya kita. Jadi kita harus melestarikan dan mengembangkan batik. Karena di balik batik itu banyak sekali filosofi yang terkandung di dalamnya. Seperti Wahyu Tumurun bahwa kalau memakainya itu akan jadi ayam, tentrem, dan juga wahyunya dari Gusti Allah itu bisa turun ke kita. Juga motif-motif batik lainnya itu betapa punya filosofi yang membuat kita biar menjadi semangat untuk mengarungi kehidupan ini. Iya, terima kasih Bu. Luar biasa. Sekali lagi matur suwun rawuhipun di studio kami. Sami-sami, Moga-moga Mas Adi. obrolan dengan Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam ini bisa memberikan sebuah wacana baru atau pengetahuan baru mengenai batik, terutama adalah batik-batik yang dikembangkan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.